Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dzurril mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira min ahli. Amma ba'du. Saudara-saudara para mahasiswa yang saya muliakan, tema diskusi kita pada malam ini kita coba mengkaji tentang perspektif kepemimpinan dalam Al-Quran. Kemudian nanti coba kita bahas juga tentang perubahan sosial dalam perspektif Al-Quran dan relevansinya dengan pendidikan Islam. Kemudian materi kita yang ketiga adalah tentang pendidikan Islam dan moderasi. Tiga tema sentral ini ya saya coba akan urai satu persatu untuk memperkaya khazanah pengetahuan kita tentang tema-tema ini. Yang pertama adalah tema kepemimpinan. Tema kepemimpinan ini menarik dalam perspektif Al-Quran. Kepemimpinan dalam ranah pendidikan Islam. Sesungguhnya apa yang dimaksud dengan kepemimpinan, baik kepemimpinan kolektif maupun kepemimpinan kumulatif, kepemimpinan yang biasa kita sebut dengan kepemimpinan demokratis. Di dalam dunia pendidikan juga sangat ditentukan dengan pola kepemimpinan, kepemimpinan manajerial, kepemimpinan administratif, dan kepemimpinan kolektif kolegial. Di dalam dunia pendidikan Islam, bahwa pemimpin itu dalam ranah dan tupoksi yang sangat universal. Sebagai guru, dia juga sekaligus pemimpin. Sebagai kepala madrasah, kepala sekolah, juga sebagai pemimpin di dalam menjalankan tupoksinya, di dalam mentransformasi kepemimpinan keilmuan. Nah, coba kita lihat secara spesifik kepemimpinan di dalam ranah Al-Quranul Karim, maupun nanti coba kita perkuat dengan perspektif Rasulullah SAW tentang Al-Quran itu. Tentang kepemimpinan. Secara normatif bahwa kita sebagai manusia diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin, pada konsepsi sebagai orang yang memberikan sesuatu kebermanfaatan kepada banyak orang. Al-Quran memberikan narasi yang sangat konstruktif tentang kepemimpinan. Maka Quran menyebutnya dengan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lantas apa makna dari khalifah itu dalam perspektif pendidikan? Banyak ragam penafsiran ulama dalam mengkontekstualisasi terminologi khalifah. Misalnya tafsir Ibnu Katsir mencoba menarasi tentang khalifah itu adalah bimakna al-riayah wal imamah, menjadikan khalifah itu dalam makna ya pengayoman dan pemeliharaan. Maka konsepsi tentang khalifah dalam perspektif Ibnu Katsir adalah dia sebagai ra'i, ya, ya, riayah, kemudian imamah atau imam. Maka dua perspektif melihat khalifah itu. Khalifah itu bisa bermakna ar-ra'i, adalah orang yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin yang selalu peka dengan realitas sosial.
maka dia disebut sebagai ar-ra'i. Itulah yang diperkuat oleh Rasulullah SAW dengan sebutan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in. Ra'in itu bermakna kepemimpinan. Kepemimpinan yang memiliki domain dia sebagai khalifah. Ya. Maka Rasulullah memberikan penegasan di saat seseorang menjadi khalifah dalam konteks dia peka terhadap realitas sosial, maka dia disebut ar-ra'i. Maka Rasulullah katakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita, setiap Anda itu adalah sebagai pemimpin. Maka sebagai pemimpin bertanggung jawab kepada ya yang dipimpin atau rakyatnya atau umatnya atau anak buahnya atau stafnya. Maka pengertian ar-ra'i dalam makna yang sangat luas adalah setiap pemimpin yang memiliki kepekaan sosial terhadap tanggung jawabnya, maka dia disebut dengan ar-ra'i. Nah, itu perspektif yang pertama tentang turunan dari kata khalifah itu. Di saat inni ja'ilun fil ardi khalifah, kami jadikan manusia itu sebagai khalifah. Khalifah itu bisa saja dengan khalifatullah fil ard, menjadi pengganti. Khalifah itu dari kata khalfun. Khalfun itu kan di belakang, khalfa, lawanan daripada amama. Ya. Maka dengan makna ya khalifah artinya orang yang berada di belakang sebagai pengganti, maka dia itu menjadi imam. Nah, maka konsep Al-Qur'an menyebutnya dengan sebutan khalifah. Khalifah itu adalah yang mampu memakmurkan dunia, mampu memakmurkan bumi, atau mampu memakmurkan jagat-jagat raya yang lain. Maka dia disebut sebagai konsepsi khalifah. Maka ini ja'ilun fil ardi khalifah dalam pemimpinan yang sangat universal ya, kepemimpinan publik. Ya, bagaimana manusia sebagai pemimpin dalam ranah publik. Maka di saat dia menjadi pemimpin dalam ranah publik, maka dia bisa khalifah itu bisa menjadi imam. Imam itu dia adalah orang yang selalu di depan, menjadi garda terdepan dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin. Maka itu disebut dengan imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya disebut imam itu karena memang dia harus diikuti. Maka dia disebut dengan imam. Maka khalifah yang tadi dalam makna yang sangat universal itu bisa turun fungsinya dia menjadi imam. Manakala dia berada di front depan sebagai pemimpin, maka dia disebut dengan imam. Ya, imam mazhab lah mungkin namanya, imam al-madrasah mungkin sebut namanya, atau imam sholah mungkin namanya, apabila dia berada di depan. Ya, sebagai pendidik, maka dia berposisi sebagai imam. Imam fil madrasah, imam ya di sekolah, imam di keluarga, imam di masyarakat, imam di sebuah komunitas. Maka itu makna derivasi dari kata khalifah. Yang tadi secara universal Allah menyebut tugas fungsi manusia itu adalah khalifah. Maka posisi yang berikutnya, di saat dia menjadi imam, maka dia sesuatu yang harus dia kedepankan dalam semua aspek. Ya. Maka disitulah prasyaratkan seorang menjadi pemimpin itu adalah dia memiliki visi ke depan, memiliki visi misi ke depan, visioner. Ya. Kata visi misi ke depan itulah visi amam, visi ke depan. Yang di dalam Al-Qur'an menyebutkan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Jiwa itu harus mampu memandang perspektif futuristik,
memandang sesuatu yang akan datang, apa yang akan diterima pada hari esok. Ini konsepsi sebuah kepemimpinan yang holistik yang harus dilakukan oleh semua orang, semua kita yang diberikan amanah untuk itu. Maka Quran menyebutnya dengan konsep khalifah dalam makna yang sangat universal. Di saat pemimpin berada di depan, dia yang diguru, dia yang ditiru, dia menjadi role model, maka dia disebut dengan al-imam. Nah, ini bisa dipraktekkan dalam dunia pendidikan. Ya, kepala sekolah, kepala madrasah, dia adalah imam di tempat itu. Maka dia harus memberikan keteladanan kedisiplinan, keteladanan amanah, ya, transparansi, akuntabilitas, keteladanan kecerdasan, patanah di situ, ya, keteladanan komunikatif, ya, patanah, kecerdasan, tablik di situ. Yang disitulah ya konsepsi keteladanan yang bisa disebut dengan kepemimpinan tadi. Maka kepemimpinan yang paling produktif adalah kepemimpinan profetik. Kepemimpinan profetik. Kepemimpinan profetik itu adalah kepemimpinan kenabian yang pada diri nabi itu ya mencakup 4 aspek penting. Yang pertama adalah kepemimpinan yang ada pada aspek akuntabilitas. Itu yang disebut dengan amanah. Ya, seorang pemimpin dia harus menjadi amin. Dia orang yang selalu mendapatkan kepercayaan, ya, respektif terhadap ya tanggung jawabnya. Di saat dia menjadi pemimpin yang amanah, dia menjadi khalifah yang amanah, dia menjadi imam yang amanah, dia menjadi ra'i yang amanah, maka dia akan melahirkan sebuah peradaban kemanusiaan yang harmoni. Kenapa? Karena tidak ada gesekan-gesekan sesuatu di komunitas yang dia pimpin. Maka kepemimpinan amanah ini menjadi prasyarat seseorang itu atau hamba itu dia menjadi khalifah. Nah, ini perlu menjadi pemikiran konstruktif kita bahwa seorang pemimpin yang pertama dia memiliki karakter amanah ini, inilah yang paling berat justru di dalam konsep melihat fenomena sosial itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita melihat perspektif kepemimpinan yang tabligh. Seorang pemimpin, ya, baik pemimpin dalam skala apapun, ya, lokal, nasional, regional, global, internasional, itu harus mampu dia menjadi mubaligh. Mubaligh itu adalah penyampai pesan. Dia menjadi komunikator, dia menjadi dinamisator, dia menjadi katalisator, dia menjadi sesuatu yang menjembatani ya persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Disitulah pentingnya konsepsi khalifah itu dalam pemaknaan yang sangat universal. Maka kepemimpinan di dalam Islam itu adalah sesuatu yang mutlak harus diimplementasikan. Kepemimpinan dalam aspek agamaan, kepemimpinan dalam aspek kebangsaan, kepemimpinan dalam aspek keumatan. Itu sesuatu yang berkesinambungan satu dengan yang lain dalam ranah mencapai sebuah tujuan esensi dari penciptaan manusia sebagai khalifah. Ya, berikutnya bahwa ada konsepsi kepemimpinan yang ada pada ranah patanah, kecerdasan. Sekali lagi pemimpin itu harus memiliki kecerdasan. Kecerdasan intelektual tentunya, kecerdasan manajerial, kecerdasan konsepsional, kecerdasan fungsional, yang semua ini mengacu pada konsep besar dari sebuah khalifah. Bagaimana dia akan menjadi wakil Tuhan di bumi jika dia tidak memiliki kecerdasan intelektual tadi? Bagaimana dia sebagai seorang guru akan mampu mentransformasikan ilmunya di peserta didik jika tidak berangkat dari ya prinsip-prinsip keilmuan? Sebagai
pendidik dia harus mampu memberikan edukasi-edukasi yang konstruktif terhadap peserta didiknya. Disinilah pentingnya konsepsi tentang patanah itu, kecerdasan itu, dan itu mutlak di dalam kepemimpinan itu adalah kecerdasan. Makanya dalam hal ini Al-Quran memberikan gambaran inna khaira man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Ini konsep Al-Quran ini. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyyul amin. Ini pada waktu Nabi Musa dengan Nabi Syuaib ya, di saat melakukan sebuah interaksi ya, kepemimpinan. Ya, di situ ada prasyarat seorang menjadi pemimpin itu adalah al-qawiyyu wal amin. Ada al-qawiyyu, syarat menjadi khalifah itu juga sebagai pemimpin itu juga memiliki karakter al-qawiyyu, kekuatan. Kekuatan apa di sini? Bisa kekuatan fisik. Ya, harus kuat fisik menjadi pemimpin. Bagaimana mau mengelola negara kalau sakit misalnya? Ya, sakit fisik. Ya, bagaimana dia mengelola negara kalau dia sakit psikis? Maka prasyarat dia menjadi khalifah, syarat menjadi imam, syarat menjadi ra'i dalam perspektif Al-Quran adalah inna khaira man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Ada kekuatan, ada potensi yang ada pada dirinya, itu disebut dengan al-qawi. Ada kekuatan spiritual yang ada pada dirinya, itu juga al-qawiyyu. Ada kekuatan intelektual yang ada pada dirinya, itu juga al-qawiyyu. Ada kekuatan-kekuatan spiritualitas yang ada pada dirinya, itu juga al-qawiyyu. Ada kekuatan-kekuatan emosionalitas, sosialitas, itu juga al-qawiyyu. Maka disitulah yang disebut dengan al-qawiyyu itu adalah kualitas. Kualitas seorang pemimpin harus ya menjadi orang yang selalu melakukan gerakan-gerakan kemanusiaan yang mengacu pada ranah responsibilitas. Ini yang harus kita pahami dalam ranah perspektif Al-Quran tentang kepemimpinan. Apalagi relevansinya dengan dunia pendidikan. Ada lagi bahwa kepemimpinan futuristik itu atau kepemimpinan profetik itu adalah kepemimpinan yang siddiq. Ini yang poin ini, kejujuran. Trust. Ya, kejujuran itu menjadi sesuatu yang sangat mahal dalam dunia kepemimpinan. Jujur ya secara intelektual, jujur secara sosial, jujur ya secara administratif, jujur secara manajerial. Itu adalah yang disebut dengan siddiq, kejujuran. Mungkin ini yang sudah mulai lost, mulai hilang di kalangan-kalangan pemimpin kita, sehingga perlu membangun kembali trust itu, kepercayaan publik itu terhadap dunia pendidikan Islam. Ada apa dengan pendidikan Islam? Ada apa dengan pendidikan Indonesia? Ya, perlu kembali konsepsi khalifah, konsepsi sebagai pemimpin pengayom itu perlu diekspos kembali ke permukaan dalam konsep-konsep yang relevan sesuai dengan situasi dan kondisi di mana ya kita berada. Ini pentingnya sebuah konsepsi kepemimpinan. Maka sekali lagi bahwa ada terminologi khalifah itu payung besarnya. Kepemimpinan itu disebut khalifah dalam Al-Quran. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini menariknya kajian tafsir kita. Ya, kajian tafsir Al-Quran. Ada kata atau lafaz ja'ilun yang digunakan oleh Allah itu. Ya, dalam lafaz ini ja'ilun fil ardi khalifah itu menggunakan isim fa'il. Tidak menggunakan fi'il madhi atau tidak menggunakan fi'il mudhari'. Tapi Allah menggunakan redaksi ja'ilun. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menandakan bahwa kepemimpinan itu sustainability, berkesinambungan, tidak stagnan, tidak stop pada satu era, tapi berlanjut terus-menerus pada era-era berikutnya. Ya, kepemimpinan Rasulullah berlanjut terus sampai kepemimpinan Khalifah, Khulafaur Rasyidun. Ya, kepemimpinan Khulafaur Rasyidun dulu pada Ibnu Bani Abbas, terus seterusnya sampai hari kita, bahkan sampai hari kiamat.
akan terjadi kesinambungan kepemimpinan itu. Maka itulah hikmahnya di balik penggunaan kata ja'ilun. Kata ja'ilun isim fa'il itu. Lipadatil istimror. Kalau di dalam mana balaghahnya, bahwa ja'ilun itu artinya ya lipadatil istimror, untuk memaknakan bahwa kepemimpinan itu tidak satu masa, tidak stagnan, tapi terus berkesinambungan sampai hari kemudian. Maka kepemimpinan yang konstruktif tadi itu dibangun berangkat dari kepemimpinan profetik, ya. Ya, sidik, amanah, tabligh, patanah tadi itu kepemimpinan profetik namanya. Kepemimpinan profetik itu akan melahirkan ya kepemimpinan yang demokratis. Kenapa? Karena ditopang dengan kejujuran, ditopang dengan kecerdasan, ditopang dengan komunikasi yang humanis, ditopang dengan amanah, ya, transparan dan akuntabilitas. Sehingga inilah menjadi pilar-pilar demokrasi itu adalah kejujuran, keadilan, kesamaan ya persepsi, kesamaan konsepsi, kesamaan misi dan visi di dalam sebuah meraih suatu tujuan. Maka disitulah yang diinginkan di dalam sebuah konsep pendidikan. Kembali kita kepada pendidikan Islam misalnya, bahwa kepemimpinan khalifah itu adalah kepemimpinan kolektif kolegial. Kenapa? Karena ada kata khalifah, bahwa ada pengganti, berarti ada sesuatu yang harus diganti, sesuatu harus dirubah, sesuatu yang harus diperbaiki, harus direkonstruksi, harus direformulasi, harus revolusi, apapun istilah perubahan sosial itu akan menjadi sebuah tatanan yang baik jika ya diawali dengan konsep-konsep pendidikan yang humanis dan profetik tentunya. Ini kajian kita tentang kepemimpinan dalam satu aspek saja. Aspek dia sebagai ar-ra'i, aspek dia sebagai al-imam. Di saat dia menjadi al-imam, dia menjadi sosok toladan yang uswah. Maka semua nabi itu dijadikan uswah untuk menjadi role model di dalam keumatan dan keislaman dan ketauhidan ya umatnya. Nabi Muhammad dijadikan sebagai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa? Karena uswatun hasanah itu adalah role model. Sebagai ya pendidik harus mampu menjadi uswatun hasanah. Sebagai pemimpin harus mampu menjadi uswatun hasanah di tengah-tengah ya rakyatnya, di tengah-tengah masyarakatnya. Maka disinilah poin pentingnya narasi-narasi kepemimpinan itu harus digaungkan ke permukaan dalam konsep-konsep yang universal. Al-Quran menyebutnya sebagai konsep al-qawi. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyyu, adalah kekuatan-kekuatan intelektual, kekuatan yang mental, kekuatan fisik dan seterusnya. Itu menjadi prasyarat seseorang menjadi pemimpin di tengah-tengah komunitasnya. Kemudian yang kedua, al-amin. Al-amin itu adalah makna yang sangat sangat spesifik sebagai seorang pemimpin. Itu adalah dia mendapatkan kepercayaan publik. Al-amin itu kepercayaan publik. Sejauh mana masyarakat ya al-qabul, menerima keberadaannya dia sebagai pemimpin. Maka al-amin itu ya bisa dilihat dalam segala sisi. Al-amin dalam tingkah lakunya, ya di saat dia melakukan kebijakan-kebijakan strategis, menghadirkan keadilan di tengah masyarakatnya, maka dia sudah melakukan sebuah gerakan amanah pada dirinya. Ini al-amin, ya konsepsi al-amin. Di saat dia bertutur kata, menyampaikan pesan-pesan apapun, masyarakat merasa tenang dan merasa nyaman, bahkan merasa senang di dalam mendengarkan apapun yang disampaikan oleh pemimpinnya. Nah, itu sudah masuk dalam kategori dia sebagai al-amin, yang mendapatkan kepercayaan publik, trust yang tinggi,
di hadapan audien, di hadapan masyarakatnya. Maka dalam hal ini khalifah jika diturunkan ya, menjadi seorang pemimpin dalam ranah dia ada di front depan adalah dia sebagai al-imam. Dalam pendidikan Islam, al-imam itu ada kepala madrasah, kepala guru, ada ya lebih lagi pada tataran kebijakan, ya di situ ada UPTD, ada kepala dinas, terus sampai ke menteri sampai presiden yang mengurus urusan kependidikan, urusan keagamaan. Maka dia dalam ranah ini ada al-imam, ya menjadi pemimpin administratif, pemimpin polisi kebijakan, pemimpin keadilan dalam hal mendistribusi kebijakan-kebijakan pendidikan dan keagamaan itu. Nah, di sini harus kita pahami secara komprehensif. Ada dua istilah tadi yang menjadi pembicaraan kita. Pertama adalah istilah al-imam, kemudian yang kedua adalah ar-ra'i. Yang ra'i ini, ra'i juga memaknai pemimpin di dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, ar-ra'i itu adalah ar-ra'i yar'a. Ya, pemimpin yang mampu merakyat, kemudian dijadikan menjadi bahasa Indonesia. Ra'i, ya, rakyatan. Kemudian di Indonesia menjadi rakyat. Itu dalam bahasa Arab sesungguhnya. Jadi yang sudah diarabkan, sudah dibakukan menjadi rakyat itu bahasa Arab, dari ra'ayar'a, ra'iyah, rakyatan. Maka orang yang pinter meraih, pinter memimpin, peka terhadap realitas empiris sosial, dia disebut sebagai ar-ra'i. Ya, ar-ra'i. Nah, itu yang saya sebutkan hadisnya tadi adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Di situ ada dua dinamika ar-ra'i sebagai pemimpin, dinamika rakyat yang dipimpin. Kemudian ada mas'uliyah, ada tanggung jawab sebagai pemimpin, kemudian tugas kewajiban sebagai ya masyarakat yang dipimpin. Dalam dunia pendidikan sangat sinkron dan ya sesuai sekali dengan konsepsi hadis Rasulullah SAW ini. Ini kedua. Yang ketiga, ada yang disebut dengan ar-rais. Rais itu juga pemimpin juga maknanya dalam bahasa Indonesia. Rais. Rais sayar asu, ra'san, raisan, rais. Raisul madrasah, raisul qaryah. Itu kalau bahasa Arabnya. Raisul qaryah itu kepala desa. Raisul madrasah, kepala sekolah. Nah, kenapa rais? Limaza sumiyar raisur raisan? Kenapa pemimpin itu disebut dengan rais? Ya. Rais itu yar'as. Ra'sun. Ra'sun itu kepala ya. Ra'sun itu kepala. Oh, ternyata pemimpin itu simbol. Simbol kepemimpinan, simbol kecerdasan, simbol kegagahan, simbol kecantikan, simbol wibawa. Maka dia disebut dengan ar-rais. Ya. Karena ini ra'sun ini lengkap nih. Di kepala ini lengkap. Lengkap elemennya, ada mata, ada hidung, ada bibir, ada mulut, ada telinga, ya. Kemudian ada otak khususnya. Itu elemen-elemen kepala yang di situ ada akal. Ya, ada akal pikiran yang semuanya terkumpul dalam dengan bahasa ar-ra's. Ra'sun, kepala. Ya, di saat dia berada dalam simbol kemuliaan, dia berada pada sorotan ya, mata orang tertuju kepada dirinya, maka dia disebut dengan ar-rais. Ya, ar-rais. Ar-rais itu pemimpin dalam ana bahasa Indonesia. Kenapa? Karena berangkat dari kata ra'sun yang di situ simbol kecerdasan, intelektualitasan, dan seterusnya. Maka di dalam konsep Quran menyebutnya bahwa rais, ya, cerdas sebagai seorang pemimpin adalah ya dia mampu
memposisikan ya dirinya sebagai pemimpin yang mendengar, lebih banyak mendengar daripada berbicara, lebih banyak mempraktekkan ya daripada teori. Kenapa? Karena ini simbol, wajah ini simbol, wajah kepala Ra'sun ini simbol, mata dua, ya. Untuk apa? Untuk lebih banyak memandang, melihat, mengevaluasi, supervisi, kan gitu ya. Ya, melihat perkembangan, melihat dinamika, harus banyak melihat, observasi, mengkaji dan seterusnya. Itu diberikan posisi mata dua. Ada telinga dua. Untuk apa? Untuk mendengarkan masukan, mendengarkan kritikan, mendengarkan saran, nasihat. Ya, sebagai seorang pemimpin tidak boleh kebal kritik, tidak boleh alergi kritik, ya, tidak boleh alergi dengan kritik-kritik yang membangun, kritik-kritik yang konstruktif. Maka rais itu adalah dia bisa memposisikan dirinya sebagai orang yang lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kenapa? Karena ini simbol roksun, simbol kepala, yang dimana di saat dia berada di depan menjadi sorotan orang, maka dia menjadi posisinya sebagai ar-rais, sebagai pemimpin. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai pemimpin ya di tugasnya masing-masing, tentu harus mampu melihat fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Mata, mampu mengkaji, mengobservasi ya, sesuatu yang terjadi di ya tengah-tengah masyarakat kita. Sembari kita banyak mendengarkan masukan, kritikan, nasihat yang konstruktif untuk perbaikan-perbaikan kebijakan dan kebaikan-kebaikan perubahan yang lebih baik. Ya, kemudian ada mulut, ya ini ya untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan ya kenegaraan, pesan kebangsaan, pesan-pesan pendidikan. Ya, tapi jangan hanya banyak beretorika atau berteori, sebab ini hanya satu, ini mulut ini. Ya, lebih banyak organ-organ yang lain yang harus difungsikan sebagai ar-rais, sebagai pemimpin. Nah, itu makna universalitas dari kata ar-rais di dalam memanai sebagai pemimpin. Guru itu bisa rais, pengawas bisa jadi rais, ya. Kemudian pejabat-pejabat ya di ranah pendidikan itu juga rais. Kenapa? Karena dia memposisikan peran tupoksinya sebagai orang yang harus banyak meresapi, banyak merenungi, banyak mendengar, menerima ya keluhan dan seterusnya dari karyawannya, dari anak buahnya, dari stafnya, dari komunitasnya. Maka itulah pentingnya apa yang disebut dengan ar-rais. Kemudian ada lagi yang bisa kita sebut dalam konsepsi dia sebagai pemimpin. Ada namanya al-qaid. Al-qaid. Nah, al-qaid itu juga al-qiyadah. Al-qaid itu pemimpin juga artinya. Al-qaid itu pemimpin. Ya, pemimpin yang tegak, pemimpin yang tidak lemah semangat, pemimpin yang selalu optimis, pemimpin yang selalu berada pada keteguhan prinsip, maka dia sebut dengan qaid. Maka qaid ini lebih dominan kepada qaidul jaish misalnya, panglima perang. Ya, yang berada pada adu fisik itu biasa lebih banyak menggunakan kata qaid. Ya, dia menjadi panglima perang. Qaidul juyush, ya, qaidul ra'iyah, dia sebagai pemimpin rakyat yang berada dalam front terdepan ya di dalam peperangan misalnya. Itu lebih pada kata al-qiyadah, itu adalah kepemimpinan fisik. Ya, tapi juga bisa juga mana-mana yang fisik, tapi lebih banyak maknanya kepada kepemimpinan fisik yang di situ ada persoalan-persoalan jihad dan seterusnya yang ada pada awal-awal Islam, pemimpinan itu. Di dalam hal mengkaitkannya dengan
konsep pendidikan Islam bahwa seorang pendidik juga bisa menjadi qaid, orang yang tegas, yang menerapkan aturan-aturan kedisiplinan, menerapkan SOP pendidikan yang akomodatif, transformatif, sekaligus ada kedisiplinan di situ. Maka dia di saat dia menegakkan kedisiplinan, maka dia disebut sebagai orang yang qaid, orang yang berdiri tegak di dalam menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan. Kemudian bisa juga ya kepemimpinan yang lain yang semakna atau sinonim atau istiqaq dengan lapas-lapasan tadi. Bisa makna al-imam, bisa juga maknanya ar-rais, bisa juga maknanya khalifah dalam makna yang sangat general. Bisa juga dia sebagai al-qaid. Ya, ini kepemimpinan. Lantas kepemimpinan dalam pendidikan Islam itu yang paling ditekankan adalah kepemimpinan pada ranah ya manajerial, ya manajemen kepemimpinan. Ini penting di dalam melihat dinamika pendidikan Islam kita atau pendidikan secara umum. Al-Quran dengan bahasa yang sangat lugas, dengan bahasa yang sangat universal, memberikan gambaran-gambaran konsep kepemimpinan itu. Misalnya, ya kepemimpinan juga bisa bermakna wali, aulia. Kan? Ini yang menjadi persoalan dulu, ya era-era ya pemilihan wakil gubernur waktu itu, ya DKI ya bicara tentang penafsiran kata wali, aulia. Ya. Waliun aulia itu juga bisa maknanya pemimpin. Ya. Kita baca kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi, tafsir ini Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, Murah Labib misalnya. Ya. Itu kata aulia itu bisa juga maknanya adalah al-umara, amir, ya, pemimpin. Ya, bisa juga al-aulia itu mana al-asdiqa, teman-teman al-aqriba, teman-teman yang dekat. Tergantung konteksnya ayat itu dibaca. Tergantung konteksnya ayat itu dimaknai. Maka di situ ya jika kita berada dalam konteks memilih pemimpin, maka pemimpin itu bisa disebut dengan aulia. Di saat kita memilih teman, pilihlah teman yang seiman, seide, seirama. Saat kita memilih pemimpin, maka pilihlah pemimpin yang seiman, seide, seirama. Ya. Yang mampu menghadirkan harmoni, mampu menghadirkan kenyamanan, mampu menghadirkan kemaslahatan. Itu normatif Quran bicara tentang ya al-aulia, kepemimpinan. Ya, pemimpin, wali, aulia. Nah, di situ terminologi Quran tentang kepemimpinan juga. Ya, kemudian tadi ada juga amir. Amir itu juga pemimpin. Kenapa? Karena tugasnya dia adalah menyuruh. Amir itu dari amara ya'muru. Ya, amir. Amir itu pemimpin yang bertugas secara kolektif kolegial kebersamaan di dalam mengeksekusi sebuah keputusan bersama, sehingga dia mampu menjadi corong ya terhadap penerapan kebijakan, dan bisa dia menyuruh siapa saja yang dia anggap ya dapat dipercaya dan profesional. Di saat dia sebagai orang yang mampu menerapkan kebijakan-kebijakan strategis sebagai seorang pemimpin, maka dia disebut sebagai al-amir. Amir, disebut al-amir juga. Amir itu pemimpin juga mananya dalam bahasa Indonesia. Sehingga terminologi Quran tentang kepemimpinan itu adalah disesuaikan dengan ya, situasi dan kondisi di mana teks itu, di mana nas itu difungsikan, digunakan atau diterapkan. Maka inilah pentingnya kita belajar tentang asbabun nuzul, ya, bicara tentang asbabul wurudil hadis, kemudian bisa bicara tentang
al-ibrah dan seterusnya dalam kaidah-kaidah ilmu tafsir. Untuk apa? Untuk kita tidak salah tafsir, untuk kita tidak memanai teks-teks Quran, nas-nas Quran secara letterlek, secara tekstualis, tapi harus kita mampu menerjemahkan teks-teks tadi itu secara konseptualis, ya, secara konseptual, realitas empirisnya terjadi seperti apa. Karena Al-Quran itu adalah ya sesuatu yang salihun likulli zaman wa makan, selalu relevan dalam teks konteks ya kondisi dan situasi apapun. Situlah pentingnya kita belajar tentang asbabun nuzul. Ya, kenapa ayat ini turun? Ya, sehingga kita mampu memahami al-ibratu ya bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu dalam kaidah usul tafsir itu. Ya, sebagai pengkaji Al-Qur'an, pengkaji konteks Al-Qur'an harus paham ibarat paham kaidah ini, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, yang dituju itu ibrahnya itu, pembelajarannya itu diambil dari keuniversalitasnya ibarat, universalitasnya ibrah, teks. Ada makna-makna universal yang ada dalam teks itu. Itu menjadi ibrah, itu menjadi pegangan, bukan pada sebabnya. Ya. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, bukan karena sebab khususnya. Kalau kita kembali kepada sebab khususnya, maka pembelajaran hanya terbatas pada aspek sebab turunnya itu. Tidak mampu diterjemahkan dalam makna universal. Tapi bukan itu makna kandungan Al-Quran itu. Di saat ayat ini turun kepada kaum Quraisy, apakah itu hanya untuk kaum Quraisy? Tidak, tapi pembelajaran bagi siapapun ya manusia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang atau melakukan sesuatu yang diperintah. Maka perintah itu bukan saja tertuju kepada sebab turunnya, tapi dimaknai dalam makna apa dibalik ya perintah itu untuk orang lain, untuk ya kemaslahatan. Itu yang disebut dengan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pegangan itu adalah ada pada keumuman lapas, ya, keumuman lapas teks itu, bukan pada sebab ya khusus dari teks itu. Saudara-saudara yang saya muliakan, halo, masih menyimak nggih? Alhamdulillah masih. Masih. Ya. Saya kira sudah berada di alam gaib ini. Enggak, Pak. Nah, alam nyata ya. Oke, saya Alhamdulillah lanjutkan. masih hadir, Prof. Oke, sudah tidak terasa sudah 1 jam Maaf, lebih. sinyalnya Kak. Masih semangat ya? Sinyalnya terganggu. Iya, oke. Saya lanjutkan kembali. Keluar masuk. Bahwa Siap, Prof. Siap. nanti narasinya saya bagi nggih ya, karena laptop saya kurang ini, jadi nanti narasinya saya bagi kembali. Siap. Ada konsepsi kepemimpinan tadi. Ada khalifah, tentu payungnya adalah khalifah. Khalifah itu adalah kepemimpinan. Jangan ditarik mana khalifah itu kepada yang lebih spesifik. Bahwa misalnya ada gerakan khalifah misalnya ya. Khalifah kemudian menjadi khilafah, gitu kan? Ya. Jadi khalifah mana yang universal? Ya. Jadi konsepsi khilafah itu adalah kepemimpinan universal. Ya, kepemimpinan publik, kepemimpinan personal, kepemimpinan ya demokratis seterusnya, itu khalifah. Ya. Kalau dalam konsepsi pemahaman khilafah Islamiyah misalnya yang dipahami ya sebagai sebuah ideologi ya, sebuah gerakan politik ya, itu berbeda, jauh maknanya. Ya, kita tidak akan membahas tentang itu di sini. Ya, dalam konsep itu karena bukan sesuatu yang baru bicara tentang khilafah Islamiyah, itu sudah ya perdebatan lama yang tentu dalam konteks kita berbangsa dan bernegara di Indonesia ya itu kurang responsibel ya, kurang tepat dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, karena ideologi khilafah Islamiyah itu adalah
sesuatu yang kurang akomodatif untuk konteks kita berbangsa dan bernegara di Indonesia. Maka kita abaikan itu. Yang paling penting dalam konteks mana khilafah, ya khalifah, kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang universal. Ya, maka kepemimpinan yang khilafah tadi itu, khalifah fil ard itu bisa dia posisinya sebagai al-imam, bisa posisinya sebagai ar-ra'i, bisa posisinya sebagai ar-rais, bisa posisinya sebagai al-qaid, bisa juga posisinya sebagai al-amir, bisa juga posisinya sebagai al-wali, aulia. Yang itu semuanya adalah bagian terpenting dalam penerapan dunia pendidikan. Itu sangat tepat dan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ini kepemimpinan dalam Islam dan kepemimpinan dalam pendidikan Islam. Saya kira manajemen sumber daya manusia itu menjadi tolok ukur sebuah kepemimpinan itu. Pemimpinan manajerial tentunya. Saudara-saudara yang saya banggakan, saya muliakan, itu masalah kepemimpinan. Ya, nanti Anda bisa baca teori-teori kepemimpinan, banyak sekali teori-teori kepemimpinan. Ada 100, 200, 300 teori tentang kependidikan, tentang kepemimpinan itu. Lebih spesifik misalnya dalam Al-Quran, bicara tentang kepemimpinan, itu sudah banyak sekali artikel, jurnal, buku tentang kepemimpinan dalam Islam, kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran, kepemimpinan dalam perspektif hadis, ya, atau kepemimpinan dalam aspek manajemen sosial dalam perspektif Al-Quran. Itu banyak sekali kajian-kajian tentang itu. Tinggal saudara ya mengkajinya lebih serius, membaca artikel jurnal dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk memperkaya khazanah intelektualitas, sekaligus untuk mempercepat saudara di dalam menyelesaikan karya-karya akademik Anda berupa tesis dan seterusnya. Ini tema kita yang pertama tentang kepemimpinan. Yang kedua adalah tema kita tentang pendidikan dan perubahan sosial. Itu ada di dalam SAP, silabus kita itu adalah pendidikan Islam dan perubahan sosial dalam perspektif Al-Quran. Ada kata yang menarik di dalam tema kita adalah tentang perubahan. Perubahan itu ya dalam makna yang sangat luas. Ya, di dalam Al-Quran Allah misalnya menjelaskan tentang perubahan sikap, perubahan pola pikir, perubahan tindakan. Misalnya Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, di sini Allah menjelaskan posisi nafas, posisi jiwa, posisi diri manusia sebagai orang yang beradaptasi dengan perubahan. Ya, Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah ma apapun. Itu ma isim mausul itu. Ya. Itu li ghairil akil kalau maknanya itu. Bahwa ma itu adalah li ghairil akil. Kalau man itu lil akil dalam bahasa Arab atau bahasa ilmu tafsir. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sungguhnya Allah SWT tidak merubah apa yang ada suatu kaum. Apa yang ada dalam satu kaum. Makna ma di sini adalah apakah karakternya, apakah budayanya, ataukah nikmat yang ada pada diri orang itu, atau rizki yang Allah berikan pada orang itu, atau watak yang melekat pada diri orang itu maknanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Kenapa? Karena ma itu ya isim mausul ya, tentang apa, bagaimana, ya, kemudian kenapa, itu masuk di dalam makna ma. Sungguhnya Allah SWT tidak merubah apa yang ada pada satu kaum. Sampai ada gaya, ada akhir, ada batasnya. Ya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka, kaum itu, yughayyiru, merubah ma, lagi-lagi ma. Ya. Kenapa? Karena hitopnya innallaha la yughayyiru ma. Kemudian lagi diperkuat dengan hatta yughayyiru ma, sehingga mereka mampu merubah ma apa saja
Ya, biampusim yang ada pada diri mereka. Nah, ini ayat tentang perubahan. Perubahan apa? Bisa perubahan karakter, bisa perubahan watak, bisa perubahan ya psikologis, bisa perubahan dialektika dinamika yang ada pada diri kaum atau diri komunitas atau manusia itu sendiri. Maka Quran menggunakan kata tagayur. Nah, tagayur itu perubahan. Perubahan dari sifat yang lemah menjadi kuat. Dari perubahan karakter yang malas menjadi rajin. Dari karakter miskin menjadi karakter berada. Itu makna tagayur di sini. Ya, jadi bukan saja perubahan-perubahan fisik, tapi perubahan-perubahan psikis. Ya. Maka di dalam melakukan pendidikan dalam aspek melakukan perubahan sosial, maka seorang pendidik dia mampu menjadi mutagayir. Nah, maka pendidik sini mampu menjadi mutagayir yang memberikan warna, yang melakukan perubahan terhadap karakter peserta didik. Ya, maka guru, pendidik, ya, tenaga pendidik, dia mampu posisikan dirinya sebagai mutagayir. Kenapa? Karena lagi-lagi innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sungguhnya Allah SWT ya tidak merubah nasib. Biasa kita terjemahkan nasib ya. Tapi sungguhnya bukan nasib yang dimaksud dalam kata ma itu. Bisa juga nikmat, bisa juga nasib, bisa juga kondisi, bisa juga situasi, bisa juga karakter. Itu mana ma. Ya, tapi kita sering menerjemahkannya sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasib dirinya mereka sendiri. Ya, itu makna yang biasa kita dengar. Tapi sesungguhnya makna-makna kata ma itu adalah bisa juga. Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah nikmat yang Allah berikan kepada mereka sampai mereka merubah ya sampai mereka bersyukur, sampai mereka meningkatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada diri mereka. Itu juga penafsiran yang lain. Bisa juga ya sesungguhnya Allah tidak akan merubah watak suatu kaum sampai mereka merubah wataknya sendiri. Sesungguhnya Allah dia tidak merubah budaya suatu kaum sampai dia merubah budaya mereka sendiri. Tentu perubahan ini adalah perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, perubahan yang lemah menjadi tinggi, perubahan yang rendah menjadi tinggi, jadi atas, perubahan yang yang biasa menjadi perubahan yang luar biasa. Itu makna perubahan sosial. Itu namanya tagayur di dalam bahasa Al-Quran. Ada juga yang semakna dengan tagayur itu adalah at-tahawul. Ya, at-tahawul. Makanya Rasulullah SAW memberikan doa kepada Allahumma ya muhawwilal ahwal. Muhawwilal ahwal. Yang merubah situasi dan kondisi. Di saat seseorang itu mampu menjadi berubah terhadap suatu persoalan, situasi dan kondisi, maka dia memposisikan diri sebagai muhawwil yang melakukan perubahan dari satu hal ke hal yang lain, dari satu step ke step yang berikutnya, dari satu langkah ke langkah berikutnya, dari satu kebijakan ke kebijakan berikutnya. Maka itu disebut dengan muhawwil. Ya, muhawwil. At-tahawul di dalam makna Qur'annya at-tahawul. Bagaimana terjadi perubahan-perubahan kondisi, situasi dan kondisi. Maka di saat orang berada pada perubahan hal yang perubahan hal itu dibarengi dengan tuntutan kondisi yang disebut dengan muqtadal hal, lantas bagaimana sahibul halnya? Bagaimana orang yang berada dalam situasi kondisi itu menempatkan dirinya sebagai orang yang mampu merubah dirinya atau mampu menyesuaikan dirinya atau mampu beradaptasi dengan lingkungan. Itu disebut dengan at-tahawul dalam makna perubahan. Maka di sini adalah perubahan situasi kondisi. Di saat terjadi perubahan situasi dan kondisi, banyak teori yang muncul di situ. Jika ya teori perubahan itu hanya sebatas melanjutkan perubahan-perubahan menuju yang lebih baik, bisa saja namanya rekonstruksi. Ya, atau membuat formula-formula yang lebih baik dari sebelumnya, maka dia menjadi reformulasi. Beda halnya dengan
merubah dan mengganti ketatanan yang lebih mendasar. Tadinya bagus, tadinya menjulang tinggi, kemudian dihancurkan, dibuat lagi pondasi awal. Nah, itu perubahan juga, tapi perubahan revolusioner namanya kan, perubahan revolusi. Ya, dari ke akar-akarnya dia rubah, dia membuat tatanan baru. Ya, tidak melanjutkan tatanan yang sudah lama. Kalau tatanan yang sudah lama dilanjutkan, diperbaiki, bisa juga namanya rekonstruksi, bisa juga reformulasi, bisa juga disebut dengan reformasi. Nah, itu kan reformasi itu kan merubah tatanan yang tidak baik menjadi lebih baik, yang tadinya stagnan menjadi dinamis. Itu reformasi, perubahan-perubahan yang mengacu kepada perubahan sosial yang lebih baik. Kalau revolusi itu kan dari akarnya dirubah. Ya, apalagi sampai perubahannya yang radikal, yang sampai ke akar-akarnya dicabut, ya, itu adalah perubahan yang radikal. Tapi sesungguhnya di dalam konsep Al-Quran ada al-hal wal ahwal. Ya, di situ yang disebut dengan konsep hadis dengan muhawwilul ahwal, perubahan situasi dan kondisi. Dan saya kira di sini dah letak posisi pemimpin tadi. Kapan dia posisinya sebagai imam? Dalam situasi kondisi apa dia menjadi rais? Dalam hal ihwal apa dia menjadi qaid? Dalam ihwal apa dia menjadi ar-rais atau al-amir? Ya, itu pentingnya terjadinya situasi kondisi itu akan meletakkan posisi seseorang menjadi pemimpin yang adaptif dengan situasi dan kondisi zamannya. Itu yang dimaksud dengan at-tahawul. At-tahawul itu perubahan situasi dan kondisi. Baik perubahan itu reformulasi kah sifatnya, rekonstruksi kah sifatnya, atau reformasi kah sifat perubahan itu, atau revolusi kah sifatnya perubahan itu. Tapi semuanya itu akan menuju kepada satu titik adalah perubahan yang lebih baik. Ada visi misi yang harus ditargetkan dalam melakukan perubahan. Pendidikan Islam tujuannya adalah merubah tatanan-tatanan yang stagnan menjadi demokratis dan lebih baik. Ya, dalam aspek apapun. Dan saya kira itulah pentingnya pemahaman kita tentang aspek kepemimpinan dan perubahan sosial. Tema-tema Quran tentang perubahan sosial itu banyak sekali, saudara-saudara. Banyak sekali tema-tema Al-Quran tentang perubahan sosial. Di saat manusia berada pada posisi sebagai al-ins, ya, apa perubahan sosial yang terjadi? Di saat manusia pada posisi sebagai al-bashar, ya, apa perubahan sosial yang bisa terjadi? Saat manusia posisi sebagai al-waro, al-anam, dan seterusnya dalam istilah-istilah atau mustalahat al-Qur'aniyah, istilah-istilah Quran yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim, itu menggambarkan bahwa itu ada perubahan-perubahan, at-tahawul, tahawulul al-ahwal, perubahan situasi kondisi. Nah, ada juga perubahan yang drastis menuju kepada tingkat yang lebih tinggi. Itu disebut dengan tatawur. Nah, itu tatawur itu. Ya, tatawur kan ta'ir itu terbang. Maka tatawur juga itu perubahan juga namanya. Dari sifat perubahan at-tagayyur bisa menjadi at-tahawul, bisa juga menjadi at-tatawur. At-tatawur itu adalah perubahan yang ya menjulang tinggi. Ta'irah itu kan terbang. Tatawur, ya rekonstruksi perubahan yang drastis meningkat. Itu disebut dengan at-tatawur. Dalam dunia pendidikan juga harus ada itu. Harus ada at-tagayyur, harus ada at-tahawul, harus ada at-tatawur. Apalagi at-tatawur sekarang ini dalam kebijakan ya Mas Menteri itu adalah MBKM misalnya, belajar merdeka itu, kampus merdeka misalnya dalam dunia perguruan tinggi. Itu sesungguhnya adalah pada laras at-tatawur itu. Peningkatan ya lompatan tinggi menuju sebuah perubahan. Nah, itu juga bagian daripada perubahan sosial yang harus kita pahami secara komprehensif. Nah, sekali lagi bahwa pendidikan Islam, perubahan sosial, kepemimpinan itu satu kesatuan yang selalu berinteraksi dengan realitas sosial yang meliliti dari
semua ranah-ranah tadi. Konsep poinnya adalah bagaimana pemimpin yang moderat, bagaimana perubahan sosial yang moderat, bagaimana terjadinya perubahan-perubahan itu dalam bingkai yang selalu merekat dalam sebuah harmoni. Saya kira ini masalah diniyah, kemaslahatan keagamaan yang menjadi titik poin dari sebuah keberagamaan itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin, pendidikan yang rahmatan lil alamin, kepemimpinan yang rahmatan lil alamin, amir ya imarah yang rahmatan lil alamin, al-qaid al-qiyadah yang rahmatan lil alamin, yang menebarkan moderasi, harmoni di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu inti dari semuanya itu, bahwa ada konsepsi, ada konsep pemahaman tentang bagaimana menghargai perbedaan, bagaimana kita mencoba merajut dinamika-dinamika perbedaan itu dalam bingkai harmoni. Dan itu pentingnya pendidikan Islam yang inklusif, pendidikan Islam yang terbuka terhadap perbedaan, terbuka terhadap tradisi dan budaya, terbuka terhadap pemikiran-pemikiran orang lain. Saya kira itu menjadi hazanah yang luar biasa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Semata-mata itu kata kuncinya perbedaan-perbedaan itu untuk saling bertegur sapa satu dengan yang lain, saling berinteraksi dengan satu yang lain, saling tegur satu dengan yang lain. Yang konsep Qur'annya dengan sebutan lita'arafu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ada kata ta'aruf di situ. Ta'aruf ma'rafi. Ada pengenalan ilmiah. Ya, jika ada perbedaan, diskusikan dengan baik. Itu lita'arafu. Jika ada tradisi-tradisi yang berkembang atau jangan berkembang di tengah masyarakat, kenali tradisi-tradisi itu. Adaptasikan tradisi-tradisi dengan adaptasi yang lebih baik. Itu juga lita'arafu. Kenapa? Karena ada uruf di situ. Ada uruf itu ada tradisi yang berkembang di tengah komunitas masyarakat. Maka lagi-lagi pada ranah lita'arafu, saling bersinergi, saling harmoni, saling temu, saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Sehingga terjadilah sebuah peradaban-peradaban ma'rifah, peradaban-peradaban sakofah, peradaban-peradaban civilization, ada peradaban-peradaban hadarah yang lahir dari konsepsi pemikiran, konsepsi tradisi, konsepsi yang menjadi kebiasaan masyarakat, sehingga lahir adalah peradaban Islam atau masyarakat-masyarakat madani, masyarakat-masyarakat yang memiliki peradaban-peradaban keagamaan yang harmoni. Saya kira di sini titik tekan kita beragama itu adalah harmoni antar umat beragama, harmoni antar negara, antar bangsa, antar umat, yang itu menjadi perekat di dalam kerukunan. Maka moderasi Islam atau apapun terminologi yang dikembangkan oleh para ilmuwan kita, oleh cendekiawan Muslim kita, misalnya ada yang menyebutnya dengan sebutan wasatiyatul Islam, Islam al-wasatiyah, atau moderasi Islam, Islam moderat, Islam dari Islam garis tengah. Apapun terminologi itu, muara utamanya adalah bagaimana kita merajut konsepsi pemikiran yang inklusif, yang terbuka, open minded, untuk melihat perbedaan itu sebagai sebuah hazanah, melihat perbedaan-perbedaan itu sebagai kekayaan yang perlu dirajut, perlu dipelihara. Untuk apa? Ya, karena untuk menjaga harmoni antar sesama itu. Maka dalam Kementerian Agama misalnya, ya, memberikan moderasi beragama itu pada aspek kebijakan, pada aspek pendidikan, ada aspek bagaimana berdemokrasi, pada aspek bagaimana kerukunan antar umat beragama, kemudian bagaimana menghargai perbedaan, harmoni di tengah masyarakat itu yang dikembangkan adalah bagaimana ya bisa berinteraksi dengan dunia luar yang dihargai
dengan penghargaan yang semestinya. Dan itulah yang menjadi entry point dari moderasi itu. Di tema kajian Quran misalnya tentang moderasi, ya, di situ ada umatan wasata. Kata umatan wasata itu kan umat pertengahan, tidak terlalu awal, tidak terlalu akhir, atau jadi umat penengah antara pemikiran Yahudi, pemikiran Nasrani, ada pemikiran Islam dalam perspektif lain, ya, pemanaan yang lain. Umatan wasata adalah umat yang mampu memediasi semua perbedaan-perbedaan itu. Terjadi konflik satu sama lain, maka ada muncul para kaum-kaum mediasi, umat-umat yang mampu merajut perdamaian dan perbedaan itu umatan wasata. Maka konsep umatan wasata dalam konsep Islam itu dalam perspektif Al-Quran adalah semata-mata ingin mengorbitkan konsep-konsep kedamaian. Walau sya'a rabbuka, kalau banyak ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang seandainya Allah mau mengendaki menciptakan Anda menjadi satu umat, Allah mampu. Tapi Allah menjadikan kita ya umat-umat yang berbeda dalam pemikiran-pemikiran dan keyakinan-keyakinan yang berbeda. Untuk apa? Untuk memahami perbedaan itu sebagai sebuah rahmat, sebuah karunia, sebuah pemberian yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa mengkaji teori-teori moderat, Islam moderat. Banyak sekali. Prof. Azra bicara tentang Islam moderat, kemudian Prof. Masdar Hilmi bicara dengan moderasi Islam. Kemudian banyak pemikiran-pemikiran kita, Fazlur Rahman juga bicara dengan Islam modernitas, Cak Nur bicara juga Islam modernitas, Gus Dur juga bicara tentang Islam, imunisasi Islam, kemudian banyak lagi, ada Islam aktual, ada Islam profetik, Islam transformatif. Transformatif itu bagian-bagian daripada varian-varian memaknai agama dalam makna situasi dan kondisi sosial yang berkembang. Tidak kita memaknai Islam sebagai hal-hal yang fundamentalis, yang rigid, yang kaku, tekstualis, yang hanya membaca teks kemudian itu makna teks itu, padahal banyak makna teks di luar teks itu yang harus dipahami. Nah, itulah 3 tema kajian kita pada malam ini, yaitu pertama kajian kita tentang kepemimpinan, kemudian yang kedua adalah perubahan sosial, kemudian yang ketiga adalah tentang konsepsi moderasi. Nanti saya kirim buku saya tentang moderasi ya khusus bicara tentang konsep moderasi, dakwah dan moderasi Islam, itu teori dan prakteknya, dan nanti saya kirimkan buku saya tentang dakwah dan perubahan sosial, transformasi sosial. Itu adalah khazanah-khazanah keilmuan yang menjadi referensi saudara-saudara di dalam menyusun karya ilmiah nantinya. Saya kira ini tema kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat. Amin. Saudara-saudara segera selesai kuliahnya, menyandang gelar magister. Amin. Tentu ya kembali ke tugas masing-masing, diterima sebagai orang-orang yang memiliki kebermanfaatan untuk orang banyak. Saya kira ini ya tema kita pada malam ini. Ya, saya sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum kita. Izin bertanya Pak Dokter. Ya, silakan. Ya, pertama terima kasih atas waktu yang diberikan. Telat masuknya bukan sengaja, tapi memang jaringan lelet, mohon dimaklumi ya. Kebetulan begitu tadi terbuka, kebetulan pembahasannya adalah soal kepemimpinan atau at-tahawul tadi, perubahan. Nah, dalam Al-Quran itu kan, misalnya kita ambil contoh surah An-Nisa ayat 9 itu, hendaklah takut kepada Allah orang-orang itu apabila mereka meninggalkan di belakang mereka itu generasi-generasi yang lemah. Tentu
ayat ini menarik seandainya mungkin dibahas, entah itu dari segi penafsirannya atau pemahamannya dalam konteks kekinian, ya, mengingat bahwa dalam sebuah rumah tangga tentu kita adalah sebagai laki-laki, misalnya saya tentu sebagai pemimpin di dalam keluarga, mau tidak mau mesti mengemban tugas dan amanah yang berat itu, suka atau tidak kan mesti saya pikul gitu loh. Nah, berbicara tentang kita harus takut kepada Allah agar jangan sampai generasi anak-anak keturunan kita ini menjadi generasi yang lemah, kan banyak sekali variabelnya, banyak sekali hal yang harus kita perhatikan. Mungkin jangan sampai mereka pendidikannya rendah sehingga jadi orang-orang lungu gitu kan, jangan sampai mereka punya etos kerja yang tinggi sehingga menjadi generasi yang malas gitu kan, atau mungkin tidak sehat lalu menjadi generasi yang sakit-sakitan macam-macam gitu. Nah, mohon penjelasan lebih rinci barangkali Prof untuk kami, setidaknya dalam hal kepemimpinan kami dalam keluarga ini, apa saja hal-hal penting yang setidaknya minimal harus kami miliki agar tidak termasuk pada orang yang mengabaikan makna surah An-Nisa ayat 9 itu sekedar contoh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik kajian pertanyaan dari Ustaz Salahuddin ya tadi ya. Ya. Oke, Dari Salahuddin. Oke. Pak Camat, Pak. Oh, Pak Camat ya. Oh, Masya Allah. Luar biasa ini. Terima kasih, bukan camat. Iya. Yang pasti kita juga camat semua. Calon mandi. Betul, calon mandi. Betul, Pak. Ya, ini pertanyaan yang menarik tentang ayat surah An-Nisa ayat 9 ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wa yattaqullaha ila akhiril ayat. Ini ayat ini mengandung minimal ada 5 hal yang terkandung dalam ayat ini. Pertama adalah ada perintah untuk kehati-hatian, kekhawatiran, wal yakhsha, khasyah. Harus ada sikap preventif pertama. Sikap preventif sebagai pemimpin harus memiliki sifat preventif. Kehati-hatian. Tidak boleh vulgar sebagai pemimpin itu. Harus ada ya pengawasan internal. Maka Allah memulainya dengan kata wal yakhsha. Wal yakhsha alladzina law taraku. Wal yakhsha itu adalah khasyah. Ada prinsip kehati-hatian. Ada prinsip kewaspadaan. Ada prinsip preventif supaya jangan tergelincir. Itu makna khasyah di situ. Bahwa sebagai pemimpin keluarga, memimpin umat, memimpin bangsa, harus ada kata khasyah. Maka orang yang berilmu itulah orang yang paling takut dengan Allah. Seorang pemimpin itu dia yang paling takut dengan Allah. Ya, kalau sudah pemimpin itu berada pada pengawasan Allah, maka dia tidak akan pernah melakukan korupsi, tidak akan pernah tidak adil di dalam memutuskan sebuah kebijakan. Maka kata wal yakhsha itu adalah khasyah. Maka orang yang paling dekat dengan takutnya kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Di antara yang paling takut khasyah di antara hamba-hamba Allah ini kepada Allah itu adalah para ulama, orang yang berilmu. Ya, guru, pemimpin itu orang berilmu semua. Ya, orang yang memiliki pengetahuan itu adalah ulama. Maka dalam kepemimpinan keluarga, Allah pun ya memerintahkan untuk ya memiliki sifat dan sikap ya kekhawatiran, kehati-hatian. Maka Allah memulainya dengan kata wal yakhsha. Wal yakhsha. Ini makna pertama. Harus ada sikap kehati-hatian. Harus ada sikap ya preventif bagi siapapun, terutama kita sebagai pemimpin keluarga. Kemudian yang kedua, lau taraku. Ya. Mana yang kedua adalah lau taraku itu adalah tarikah. Tarikah itu warisan. Warisan itu kan sesuatu yang ditinggalkan, namanya warisan. Imma warisan itu ditinggalkan oleh ahli warisnya,
atau peninggalan. Itu namanya lau taraku. Ya. Seandainya harus engkau hati-hati, harus Anda jaga-jaga. Sekiranya kau meninggalkan warisan. Ah, itu mana lau taraku. Atau kau taraku itu artinya kau meninggalkan tradisi yang tidak baik. Itu tarikah juga namanya. Ya, meninggalkan tradisi-tradisi yang tidak baik, yang tidak konstruktif. Maka makna kedua dari penggalan ayat ini adalah wal yakhshal ladzina law taraku. Taraku itu meninggalkan tarikah, meninggalkan warisan, meninggalkan budaya, meninggalkan law taraku di sini bisa meninggalkan materi atau bisa meninggalkan imateri. Nah, itu tuh. Law taraku min khalfihim. Nah, kata tarika itu meninggalkan warisan ya setelah mereka. Berarti warisan sudah baik itu warisan harta benda maupun warisan dalam makna genealogis ya. Warisan genealogis maupun warisan sosiologis. Ya, warisan genealogis itu ya anak keturunan ya. Warisan sosiologis ya tradisi-tradisi yang berkembang. Khazanah keilmuan yang dia tinggalkan. Ya. Itu perlu ya sikap kehati-hatian. Tapi meninggalkan yang apa yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Qur'an ini? Setelah pasca yang mereka walau wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Nah, mana yang keempat adalah ternyata tarikah, ternyata warisan yang paling dikhawatirkan untuk ya terjadinya persoalan di belakang hari itu adalah bukan persoalan materi, tapi dzurriyyatan dhi'afa, anak keturunan yang lemah. Dan Allah menekankan di sini wal yakhsha, khawatir, hati-hati sekiranya kau meninggalkan pasca kematianmu nanti itu. Kau pasca setelah Anda meninggalkan di belakang hari nanti. Ya, siapa yang kau tinggalkan di belakang hari nanti? Zuriyatan. Zuriyah itu kan benih ya. Ya. Zurrah itu kan bisa juga jagung kan ya, zurrah. Zarun itu benih. Zuriyah itu benih. Nah, benih itu keturunan. Nah, zuriyatan, benih atau keturunan. Benih itu bani, benihan. Zuriyatun di'afa, keturunan yang lemah. Quran menggunakan kata zuriyatun di'afa. Di'afa, fi'ala. Ya. Itu makna mubalaghah itu. Makna yang sangat tinggi maknanya di'afa di situ. Quran tidak mengatakan law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'ifatan, enggak. Ya. Allah tidak menggunakan dzurriyyatan dha'ifatan. Ya, dzurriyyatan dha'ifatan karena dzurriyyah itu muannas. Ya. Ya, jadi harus dha'ifatan. Ya. Tapi Al-Qur'an menggunakan kata jamak dzurriyyatan di'afa. Ya, fi'ala. Artinya di sini lemah dalam semua aspek. Kata di'afan itu adalah lemah secara dalam berbagai perspektif, berbagai beraneka ragam kelemahan. Lemah fisik, lemah mental, lemah budaya, lemah intelektual, lemah spiritual, lemah sosial, lemah emosional. Itu di'afa juga namanya. Ya. Dan saya kira disinilah pentingnya kepala keluarga, pendidik untuk menjadikan ya zuriyatan qiwama. Nah, menjadi zuriyatan qiwama. Nah, karena turunan yang tegak kuat gitu. Ya, qiyaman yang memang betul luar biasa mampu ya beradaptasi dengan situasi dan kondisinya. Maka di situ makna di'afa itu berbagai macam perspektif lemahnya.
ya dhaif, dha'fun fil akal, dha'fun ya fil ruh wal jasad, dha'af fis saqafah, dha'fun ya dhaif ya dalam segala aspek. Maka itulah yang perlu dikhawatirkan oleh kita sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, sebagai guru. Maka guru juga di situ, ini ayat tentang guru juga ini, tentang kependidikan. Ya, guru-guru meninggalkan murid-murid yang malas, guru-guru yang meninggalkan murid-murid yang nakal. Nah, ini juga mana zuriyatan di'afa di dalam perspektif tarbiyah ya, kepemimpinan, dalam perspektif pendidikan. Ya. Maka resep untuk menjadi ya meninggalkan warisan-warisan intelektual yang cerdas, ya warisan-warisan keturunan yang berbudi luhur adalah falyattaqullah. Resepnya adalah ya menanamkan ketakwaan, menanamkan spiritualitas, menanamkan mental karakter. Nah, falyattaqullah. Ya, itu resepnya adalah ya melakukan terapi-terapi spiritualitas. Wal yaqulu qaulan ya sadida. Kemudian bagaimana mengkaitkan dengan ucapan-ucapan yang selalu mengandung kebenaran. Saya kira itu 5 pemaknaan di dalam penggalan surah An-Nisa ayat 9 ini tentang bagaimana seorang pemimpin, seorang kepala keluarga, seorang guru mampu menghadirkan peradaban-peradaban kemanusiaan, sumber daya manusia yang kuat, yang smart secara intelektual, smart secara spiritual, yang dimana itulah yang mampu hadir melahirkan sebuah peradaban-peradaban insan madani, manusia-manusia yang civil society, manusia-manusia yang punya peradaban intelektual yang harmoni, peradaban intelektual yang mampu adaptif dengan situasi dan kondisinya. Maka disinilah peran al-qawwam ya. Al-qawwam juga pemimpin itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oke. Saya kira itu juga al-qawwam juga pemimpin dalam aspek domestik, pemimpin dalam makna yang urusan-urusan keluarga dan seterusnya. Itu makna kata al-qawwam yang tegak berdiri memberikan harmoni kenyamanan, ketenangan di tengah-tengah keluarganya. Itu pemimpin juga maknanya di situ. Oke, ada yang angkat tangan. Ustazah Oktavianti Zuhanisa. Oke. Ya. Ini ada tangan nih. Silakan Bu Oktavianti. Lihat mukanya tuh. Silakan. Pak Dokter, tadi Ya. Pak Dokter mengungkapkan sedikit tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu tentang kepemimpinan wanita itu kalau menurut Islam dan Al-Qur'an bagaimana Pak Prof? Mungkin ini masih banyak perdebatan mengingat gender segala macam mungkin, tapi secara dalam Al-Qur'an gitu Pak Prof, seperti apa? Dan menurut Profesor sendiri, pendapat Profesor tentang pemimpinan perempuan. Makasih, mohon penjelasannya. Oke, ini pertanyaan yang bagus ini. Ini udah kelas profesor nih pertanyaannya nih. Oke. Pemanaan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bagaimana kajiannya tentang perspektif kepemimpinan? Bahwa ayat ini ya, coba lihat asbabun nuzulnya ayat ini. Kalau kita lihat asbabun nuzul tentang kepemimpinan keluarga, ya, kepemimpinan suami terhadap istri di dalam keluarga. Maka kata ar-rijalu qawwamun ya 'alan nisa di sini ya bukan berarti ya laki-laki itu menjadi superpower terhadap perempuan. Bukan itu maknanya ayat ini. Ar-rijalu qawwamun, laki-laki itu dia mengayomi, memelihara, menjaga terhadap
tanggung jawabnya terhadap perempuan. Itu makna yang universal dari kata qawwam itu. Ya. Berarti ya pemaknaannya adalah antara perempuan dengan laki-laki itu dia memiliki kesetaraan di dalam memimpin keluarga. Oke? Itu sebabnya Quran menggunakan qawwam. Ya. Quran tidak menggunakan kata misalnya ar-rijalu ru'asa'u alan nisa, enggak. Tidak menggunakan ru'asa, atau ar-rijalu umara'u alan nisa, tidak. Ya, tapi Al-Qur'an menggunakan kata ar-rijalu qawwam, qaim. Al-qaim itu artinya yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin. Itu mana ar-rijal qawwam. Qawwam, qoma ala. Itu artinya melakukan tugas, artinya qoma ala. Sama dengan qoma bi, melaksanakan. Qoma ala itu berdiri tegak untuk melakukan sesuatu. Itu namanya qoma ala. Maka kemudian disebut menjadi qawwam. Itu isim tabdil itu. Fa'al. Isim balaghah, fa'al, qawwam. Ya, isim fa'il, balaghah. Nah, itu makna pertama secara literal ya, bahwa laki-laki itu memiliki tugas fungsi, suami memiliki tugas fungsi untuk memberikan kenyamanan, itu mana qawwam, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, mengayomi, melihara, menafkahi dan seterusnya. Kepada siapa? Alan nisa, pada perempuan. Nah, ini artinya ada kepemimpinan yang equal, ada kepemimpinan yang setara. Di dalam keluarga ada kepemimpinan yang setara. Misalnya istri ya bukan saja pada ranah domestik ya, tapi juga bisa pada ranah publik, bisa. Kenapa? Karena pada ranah qawwam. Ya, dia bisa mengambil ya alih kepemimpinan ya laki-laki ya untuk memberikan pendidikan kepada anaknya, memberikan atensi kepada anaknya, ada juga kepada suaminya. Ya, itu makna qawwam itu. Jadi tidak ada otoritas penuh terhadap suami, terhadap istrinya, ya di dalam hal kepemimpinan kolektif. Maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu adalah kepemimpinan kolektif kolegial. Saling menyapa, saling melengkapi. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, bahwa ar-rijal itu memiliki fungsi dia sebagai orang yang punya tanggung jawab. Maka dia disebut dengan ar-rijal. Ar-rijal itu diambil kata rijlun. Rijlun itu kaki. Kaki tugasnya adalah menopang semua anggota tubuhnya. Dari kaki sampai kepala. Itu ditopang ya, ditopang oleh kaki. Itu makanya laki-laki disebut dengan ar-rijal. Nah, itu disebut laki-laki ar-rijal, maka dia berfungsi sebagai orang yang punya tugas fungsi totalitas. Nah, itu mana ar-rijal di situ. Ya, di saat dia sebagai pemimpin, maka dia menjadi rijal. Ya, memimpin dia dari bawah sampai atas dia harus pimpin. Di saat dia menjadi pemimpin domestik, maka dia harus mampu bertanggung jawab dari bawah sampai ke atas. Kenapa dia menjadi penopang? Penopang terhadap kesinambungan keluarga, penopang terhadap realitas-realitas sosial yang terjadi di tengah komunitas masyarakatnya. Maka itu sebabnya Al-Quran menyebutnya dengan ar-rijal. Ar-rijal itu rijlun. Rijlun itu kaki. Kaki tugasnya apa? Keluar, mencari nafkah. Jangan diam di rumah dong. Kalau diam di rumah bukan ar-rijal namanya. Ya, kalau diam di rumah namanya al-ummu. Ummahat. Ummun itu artinya diam di rumah kan? Ya, umum itu diam di rumah. Dia stay at home gitu kan. Tapi saat dia menjadi rijal, rajulun, maka dia harus bertugas mencari nafkah untuk anak istri dan turunannya,
untuk ya memberikan harmoni, kesejahteraan kepada keluarganya. Itu makna yang keempat terhadap makna ar-rijal. Kemudian ada kata an-nisa. An-nisa itu kan maknanya adalah karakter perempuan itu memang karakter yang halus ya. Maka dia disebut dengan anis, anisah, lembut. Maka karakter perempuan itu tidak bisa dikasari. Ya, kalau perempuan itu dibentak itu pasti menangis dia, betul Bu ya? Benar Bu ya? Kalau dibentak, dimarahi itu, ya kan? Nanti ngelawan pakai apa? Lawan air mata ya. Kenapa? Karena memang perempuan itu karakternya anis, anisa, lembut. Ya, sering saya katakan karena perempuan itu ya halus, lembut, nah maka perempuan disebut makhluk halus. Seru banget. Pak Prof. Makhluk Berarti iya. Makhluk yang halus perangai karakternya. Itu yang saya maksud. Karena dengan makna anisa itu. Iya, gimana Bu? Berarti Pak Prof, ini ayatnya buat keluarga ya, bukan untuk pemimpin secara luas ya? Iya, kalau sebabun nuzulnya untuk keluarga. Tapi bisa diterjemahkan untuk pemimpin keluarga. Kalau pemimpin kayak di masyarakat sebagai ya, boleh. kasih. Boleh. Berarti boleh dong perempuan. Maka itu yang saya maksud dari tadi itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, dalam penafsiran ayatnya apakah perempuan boleh menjadi pemimpin? Boleh. Kenapa? Karena perempuan itu antara perempuan dengan laki-laki sama-sama qawwam. Ya. Sama-sama qawwam, saling menopang. Laki-laki tidak bisa sempurna jika ada perempuan. Perempuan tidak akan bisa sempurna jika tidak ada laki-laki. Berarti laki-laki punya tugas menjadi pemimpin, perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Kenapa? Karena qawwam. Ya. Al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ada hadis mengatakan la yufliha qaumun idza walau ra'am tahu walau amrahum ra'atan. Ada. Ya, itu hadis Abi Bakrah itu. Ya, bahwa tidak akan bahagia, tidak akan mendapatkan keberuntungan suatu kaum jika menyerahkan kepemimpinan itu kepada perempuan. Iya, lihat konteks hadisnya apa. Ya. Kalau melihat pada konteks hadis asbabun nuzulnya, asbabul wurud hadisnya, ya jelas perempuan tidak akan mungkin bisa jadi pemimpin, tapi bukan itu maksudnya. Apabila menyerahkan kepemimpinan pada perempuan yang tidak memiliki kapasitas. Kalau memiliki kapasitas, ya sama punya hak dengan laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin. Dan saya kira itulah universalitasnya agama. Itulah syumuliyatul Islam. Itulah yang dimaksud dengan universalitasnya Islam. Jadi ayat ini ya sekaligus memperkuat tentang kepemimpinan perempuan. Ya, jangan artikan bahwa ayat itu adalah sebagai ayat yang tidak membolehkan perempuan jadi pemimpin. Ya, bagi saya ayat ini justru memperkuat posisi perempuan jadi pemimpin. Kenapa? Karena ar-rijal dengan an-nisa itu qawwam. Dia saling menopang. Menopang satu sisi, kemudian satu sisi juga saling mendukung. Jadi di saat kita saling membutuhkan berarti punya peluang untuk menjadi pemimpin masing-masing. Itu pemahaman saya tentang ayat itu. Oke, wallahu a'lam bishawab. Pak Prof, saya ada ganjalan sedikit. Seandainya pemimpin itu boleh perempuan, kenapa dulu zaman Nabi itu kan ada Ummu Aisyah itu kan ada Aisyah. Kenapa harus Abu Bakar? Kalau emang pemimpin itu mungkin dari terah keluarga, mungkin Nabi bisa dong menyerahkan ke Aisyah gitu. Kenapa harus ke Abu Bakar? Karena kalau tadi sebagai pemimpin bisa perempuan, kenapa Khulafaur Rasyidin itu nggak ada perempuan, Prof? Semua laki-laki gitu. Ya, mohon penjelasan. Semuanya punya tugas dan fungsi masing-masing. Bahwa Nabi ya pada zaman Nabi memposisikan ya nisaun Nabi, istri-istri Nabi sebagai pemimpin pada komunitas ya perempuannya, dan juga terkadang juga para sahabat bertanya kepada Siti Aisyah tentang bagaimana ya praktek Nabi.
Kan seolah-olah kalau dia bertanya kepada perempuan, apakah dia jadi apa posisinya Siti Aisyah di situ? Bukan jadi pemimpin, jadi pemimpin. Jangan salah. Ya kan? Ya, di saat ya, para sahabat nanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Ya Aisyah, ya Sayyidatina Aisyah. Kan seolah-olah sekarang Siti Aisyah sedang menjadi guru terhadap mereka. Ya, karena yang tahu tentang perilaku Nabi, akhlak Nabi adalah istri-istri beliau. Maka istri-istri beliau itu jadi ummahatul mukminin. Di saat dia jadi ummahatul mukminin, jadi pemimpin sesungguhnya. Jangan salah. Ya, sahabat baik perempuan maupun laki-laki diposisikan menjadi sahabat Rasulullah, tempat bertanyanya para sahabat tentang hukum agama, tentang hal ehwalnya Rasulullah. Maka saat ditanya Siti Aisyah, "Kaifa khuluqur Rasul?" Rasulullah, Siti Aisyah jawab, "Kana khuluquhu Al-Qur'an." Siti Aisyah jawab, "Oh, akhlak Nabi itu akhlak Al-Qur'an." Jadi seolah sekarang Siti Aisyah memposisikan diri sebagai pemimpin terhadap mereka-mereka yang sedang bertanya, menjadi guru terhadap mereka murid-murid yang sedang bertanya. Itu ya cara Nabi dalam meletakkan posisi para sahabat. Kemudian lantasan persoalan ya Abu Bakar, Umar, Utsman itu menjadi pemimpin pada era-era awal karena memang disitulah demokratisasi, ya demokratisasi saat itu, di mana para sahabat mendeklarasikan Sayyidina Abu Bakar yang pantas untuk menjanjutkan ya kepemimpinan Nabi, karena kepemimpinan nubuwah terputus begitu Rasulullah wafat, maka akan muncul ya khalifah, ya pengganti daripada kepemimpinan nubuwah tadi. Maka di saat dia menjadi khalifah, maka ada demokratisasi di situ. Ada persoalan-persoalan siapa yang layak. Ya, saat itu tidak ada yang menyebut Siti Aisyah. Ya, tidak ada yang menyebut ya sahabat-sahabat perempuan yang lain. Ya. Tapi yang disebut adalah para sahabat-sahabat awal. Nah, itu tuh. Jadi tetap pada posisi-posisi Nabi, posisi sahabat sebagai pemimpin. Perempuan-perempuan terhormat pada era sahabat, era Rasulullah itu berada pada posisi yang terhormat. Siti Aisyah kan juga pada waktu terjadi chaos antara Ali bin Abi Thalib, ya kan Siti Aisyah menjadi panglima perang di situ. Nah, itu kan seorang pemimpin juga itu, pemimpin politik bahkan. Iya kan menjadi terjadi peperangan ya, perang Jamal itu. Ya, yang dipimpin oleh Siti Aisyah. Artinya kan ya, Siti Aisyah menjadi panglima di situ. Panglima panglima negara dalam aspek dalam hal melawan kebijakan-kebijakan yang tidak populis yang dilakukan oleh Sayyidina Ali saat itu, di mana Siti Aisyah menawarkan untuk menumpas dulu siapa pembunuh Utsman, tapi ya Sayyidina Ali lebih memilih untuk rekonsiliasi terhadap persoalan-persoalan itu. Terjadilah dinamika untuk mewujudkan seorang pemimpin perempuan dalam hal ini ya Siti Aisyah. Saya kira itu pembelajaran konstruktif tentang peran publik perempuan di tengah-tengah sahabat Rasulullah SAW. Dan saya kira itu menjadi pembelajaran yang konstruktif bagi kita semua, bahwa pemimpin perempuan itu memiliki hak yang sama dalam aspek kepemimpinan. Tapi ada aspek-aspek lain. Walaysa dzakaru kal untha. Tentu dalam Al-Quran perempuan tidak sama dengan laki-laki. Aspek biologis tentu berbeda. Ya, aspek psikologis tentu pasti berbeda. Ya, kekuatan fisik dan lain-lainnya tentu pada aspek-aspek yang berbeda. Tapi tidak bisa kita menyamaratakan laki dengan perempuan itu sama. Ya, sama hak dan kewajiban ada tempatnya sama, ada tempat yang berbeda. Itu konsep Al-Quran yang sangat luar biasa, meletakkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat. Saya kira itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak Soekarno ada pertanyaan? Ya, Prof. Yep. Langsung saja, Prof. Udah malam. Langsung saja. Yang pertama, saya mohon penjelasan apakah makna tadabbur dengan mengkontekstualkan Al-Quran itu sama, Prof. Pengalaman saya
waktu S1 itu kan pernah aktif di lembaga dakwah kampus itu kan ada Yep. ada istilahnya kan likoan itu, yang mana satu mentor itu kan membaca Al-Quran, kemudian membaca terjemah, kemudian mencoba memahami makna ayat tersebut. Tetapi mohon maaf karena memang sebagian besar mahasiswa yang ikut dalam likoan itu kan mohon maaf tidak memiliki perangkat dasar untuk memahami Al-Quran. Dia hanya memahami Al-Quran berdasarkan letterlek terjemah itu. Nah, maksud saya, apakah bisa kita memahami Al-Quran dalam makna kontekstual hanya dengan memahami dengan terjemah saja? Pengalaman saya melihat selama perkuliahan Pak Prof ini kan, untuk bisa mengkontekstualkan Al-Quran tidak cukup hanya melihat terjemah saja. Kalau kita lihat latar belakang Pak Prof ini kan, kalau bahasa viralnya bukan kaleng-kaleng kan, bukan, artinya latar belakang Pak Prof ini kan pondok pesantren, bahkan ilmu alatnya juga mumpuni, sehingga Pak Prof bisa memahami Al-Quran secara kontekstual. Maksud saya dalam konteks tadi Pak Prof mengatakan bahwa setiap kita ini adalah pemimpin, maka kami ini kan, saya penyuluh, mungkin kawan-kawan adalah seorang guru. Apakah kami bisa, terakhir kami minta tip dari Pak Prof, bagaimana cara kami bisa memahami Al-Quran secara kontekstual itu, agar ketika kami nanti ditanya oleh, kalau saya penyuluh kan ditanya oleh binaan kami, kemudian kawan-kawan guru ditanya oleh siswanya, pemahaman yang kami sampaikan itu adalah pemahaman yang sohih, artinya kan bukan pemahaman logika pribadi, karena memang keterbatasan background keilmuan kami untuk memahami Al-Quran. Jadi intinya minta tip dari Pak Prof agar kami bisa menyampaikan Al-Quran kepada, kalau saya kelompok binaan saya, kalau guru kepada siswanya sesuai dengan pemahaman yang benar, bukan pemahaman logika. Dan yang terakhir, saya juga dulu di waktu kuliah pernah beberapa kali ikut kajian Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA. Apakah kajian MTA itu memaknai Al-Quran secara kontekstual atau letterlek, Pak Prof? Mungkin itu dua hal yang minta pandangan dari Pak Prof. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Ini sudah jam 11 kurang di Universitas Wagian Lombok. Ya, ini memahami Al-Quran tidak bisa dengan satu dimensi ilmu. Kalau hanya terjemah saja, maka tidak cukup memaknai kandungan Quran. Maka harus terjemah dirangkaikan dengan tafsir. Tafsir ada takwil. Ya, bicara tentang tafsir, ada ulumut tafsir, ada usulut tafsir, ada ilmu takwil. Ilmu bagaimana memaknai Al-Quran di balik teks. Itu tafsir. Baik tafsirnya adalah tafsir ijmali, tafsir maudhu'i, maupun tafsir tahlili, maupun tafsir muqaran. Ya, sebagai metode kita di dalam menafsirkan memaknai Al-Quran. Maka sekali lagi tidak cukup memaknai Al-Quran secara letterlek atau terjemahan. Maka sekali lagi harus ada pendekatan yang tadi, pendekatan ijmali, pendekatan maudhu'i tematik, kemudian muqaran komparatif, kemudian ada tahlili penjelasan eksplanatif. Itu baru bisa memahami Al-Quran secara komprehensif. Sekali lagi terjemahan itu bisa menyesatkan jika tidak memahami Quran secara komprehensif. Ya, bahkan dalam makna yang lebih spesifik, ya menerjemahkan Al-Quran dengan terjemahan literal itu bisa jatuh haram. Kenapa? Karena bisa mencederai makna Quran. Maka terjemah harfiah itu dilarang oleh ulama tafsir. Maka terjemah yang paling adalah terjemah ma'aniyah, terjemahan makna, bukan terjemahan huruf. Ya. Coba nanti baca penjelasan saya tentang itu. Nah, maka sekali lagi tidak bisa memaknai Quran dengan penggunaan terjemahan, karena terjemahan juga bisa mencederai makna ya
kesucian asoliyatul Quran itu. Ya, maka perlu pendekatan-pendekatan ilmu tafsir, asbabul wurud, asbabun nuzul, ya tarikh, kemudian ada bicara tentang ilmu lughah, ilmu ma'ani, ilmu balaghah. Itu semua adalah rangkaian-rangkaian untuk memahami ya satu ya teks, nas, kalimat, lapas dari Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena Al-Qur'an sudah menantang kita, laukanal bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Bagaimana sekarang kalau pemula ya, pemula mau memahami Al-Qur'an dengan terjemahan? Silakan, tapi harus ada pembimbing. Ya, jangan lepas. Ya, murid membaca teks kemudian ada terjemahannya, perlu pembimbingan supaya jangan salah memaknai ya literasi yang ada di dalam nas-nas terjemahan Quran itu. Disitulah pentingnya guru, pentingnya mursyid, pentingnya muallim untuk mendampingi orang yang sedang mubtadi baru belajar tentang Al-Qur'an. Tapi kalau yang sudah expert, yang sudah mutawasid, bahkan udah mahir, ya silakan berselancar dengan ya pemahaman Al-Qur'an yang komprehensif. Ya, bisa menggunakan tafsir-tafsir bir-ra'yi yang ada di dalam ya kajian-kajian ulama tafsir, ada juga tafsir bil ma'sur, silakan metode-metode atau pendekatan-pendekatan itu digunakan secara komprehensif agar terjadi pemahaman yang komprehensif tentang Al-Qur'an. Itu satu. Kemudian tipsnya kita bagaimana? Ya, strategi kita gimana cara memahami Al-Qur'an secara komprehensif, secara baik. Pertama adalah harus mau belajar. Harus mau belajar tentang Quran. Ilmu Quran itu luas sekali. Ya, bicara tentang aswatul Quran saja, bicara tentang ilmu tajwid Quran aja sudah ya memerlukan bertahun-tahun untuk bisa memahami ya membaca Al-Qur'an dengan fasih, apalagi memahaminya. Ya, membacanya saja membutuhkan ilmu tajwid, ilmu fasahah yang luar biasa. Apatah lagi mau memahami kandungan Al-Qur'an. Maka kata kuncinya adalah mau belajar memahami Al-Qur'an. Bagaimana cara memahami Al-Qur'an itu? Pertama ta'allum. Ta'allum, belajar. Ya, setelah ta'allum harus ada tadarus. Ya, harus kita kaji, mudarasah. Ya, ta'allum. Allamal insan kemarin itu, ya harus ta'allum. Ya, bagaimana mau belajar Al-Qur'an? Ya, paham tentang Quran kalau tidak kita pelajari. Maka harus berangkat dari ta'allum. Setelah ta'allum baru tadarus. Kaji dia. Jadikan dia pelajaran, darsun. Tadarus itu kan mudarasah. Ya, menjadi mudaris, menjadi guru. Ya, harus ada tadarus. Setelah tadarus baru tafakur. Coba renungkan. Renungkan secara logika dulu. Ya, logika nyata apa yang kita pahami tentang ayat itu, apa yang kita lihat tentang ayat itu. Itu tafakur. Baru tadabbur. Apa makna di balik teks ini? Apa makna di balik ayat ini? Apa kandungan yang tersirat dan tersurat dari ayat ini? Itu tadabbur sudah itu. Maka Allah lebih banyak menggunakan ya tadabbur. Apalah ya tadabbarun. Ya. Ya. Apakah mereka tidak memikirkan Al-Qur'an itu sebagai sebuah wahyu? Tadabbur situ. Kenapa? Di saat tadabbur itu ada refleksi pikiran, refleksi hati untuk memantapkan sebuah keyakinan. Itu tadabbur namanya. Kalau tafakur hanya logika saja. Ya, tapi kalau tadabbur itu perenungan spesifik, perenungan mata batin, perenungan kesucian logika pikiran, tadabbur. Maka kata tadabbur itu adalah strategi yang paling baik, step-step yang paling tinggi untuk ya memahami ya Al-Qur'an. Sehingga begitu kita sudah ta'allum, tadarus, kemudian tafakur, tafahum, kemudian ada tadabbur, itulah pentingnya ya Al-Qur'an itu akan menjadi syafi'an li ashabi. Maka Al-Qur'an berperan menjadi penyelamat, syafaat terhadap pembacanya, terhadap orang yang meyakininya. Nah itu masalah kajian ya majelis MT itu ya secara
secara empiris saya lihat bahwa ada sesuatu yang hilang dari metode ya, majelis tafsir itu. Kenapa? Karena ya selalu ya mengedepankan teks-teks Quran tanpa melihat hadis sebagai penjelas, sebagai pensyarah dari lapas-lapas yang umum dari Al-Quran. Majelis tafsir itu karena hanya pure, dia hanya mengkaji Quran tanpa membandingkan, tanpa melihat ya makna-makna yang ada dalam teks hadis. Misalnya, jika dia lepas dari hadis, maka akan salah makna. Bagaimana perintah aqimus shalah wa atuz zakah? Tidak ada secara spesifik penjelasan itu dalam hadis, dalam Al-Quran. Maka harus kembali kepada teks Al-Quran, teks hadis yang menjelaskan tentang itu. Ya, majelis tafsir yang hanya terkontaminasi oleh ayat per ayat dalam Al-Quran tanpa melihat ya munasabahnya dengan ayat, munasabahnya dengan hadis penjelasan Rasulullah SAW, maka di situ letak metodologinya yang kurang tepat. Untuk saya tidak mengatakan ya salah, tapi kurang tepat dalam aspek metodologinya, aspek bagaimana penerapan ya teks-teks Al-Quran itu harus diperkuat, bahkan wajib diperkuat oleh penjelasan hadis. Misalnya yusikumullah, ya itu bicara tentang wasiat. Mana aulad itu, mana yang disebut aulad di dalam Al-Quran? Apakah anak turunan laki-laki ya dari atas atau dari perempuan? Mana yang disebut aulad di situ? Itu hadis punya penjelasan. Majelis tafsir saya kira di situ kurang bijaknya di dalam melihat teks-teks ayat Al-Quranul Karim. Saya kira itu Ustaz Soekarno ya. Tambah malam, tambah ngantuk ini. Sudah jam 11 di Mataram ya. Di sini sudah jam di Pontianak jam 1. Jam apa? Jam 10 ya. Jam 10 Prof. Oh, belum ya, tinggal 3 menit. Nah, makasih Prof. Ya, saya kira ini closing statement saya terhadap mata kuliah kita ini. Udah 2 jam kurang 2 menit kita berdialog, berdiskusi, muzakarah di tempat ini melalui virtual Zoom meeting. Insya Allah nanti saya kirimkan kembali rekamannya ini untuk bisa dilihat-lihat ya, bisa dikenang-kenang. Oh ternyata ada ya foto saya di Zoom meeting, ada Pak Aswandi, ada Bu Nia, ada Pak Soekarno, kita ada Pak Salahuddin. Ya itu muncul kita semua di situ kan, ya sebagai kebersamaan kita. Ini ada Bu Farida, ada Bu Zumsiana, ini ya ada Pak Nandar, Mas Dedeng ini. Mas Dedeng ini masih laku apa belum lagi? Ya. Ada Pak Nandar. Alhamdulillah, syukurillah. Ya, saya kira ini pertemuan kita. Saya coba nanti tanyakan ke Pak Direktur ya, apa mekanismenya dalam penilaian mata kuliah ini. Bagi saya nanti saya serahkan ke Pak Kaprodinya saja, persoalan-persoalan nilai, persoalan apa, saya serahkan ke Pak Kaprodinya ya, Pak Arif Sukino yang menghubungi saya. Ya, dan beliau juga sudah ke Mataram. Ya, Pak Direkturnya sudah ke Mataram. Ya, ini ada MOU kita dengan sesama direktur ya. Sama direktur ya sudah kita adakan MOU, ada joint riset. Salah satu diantaranya ini juga bagian dari kerjasama kita dalam exchange lecture ya, pertukaran dosen. Ya mungkin nanti dosen-dosen dari YN Pontianak juga mengajar di Mataram. Sekalian nonton MotoGP gitu kan. Ya banyak. Oh ya, oke saya kira itu tetap semangat ya. Tetap semangat, jangan berlama-lama. Terima kasih banyak, Prof. Jangan berlama-lama. Begitu sudah ada proposal tesis, langsung jos, langsung ujian, gitu kan? Supaya tidak membuang umur, membuang waktu, membuang biaya, gitu kan? Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensi kita semua. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat ya. Ya, sukses dunia wal akhirah. Amin. Ya, walafu minkum. Ya, kita silakan foto dulu lah.
Ya, ada siapa foto dulu 1 2 ya dijebrek gitu kan. Ya, sebagai kenang-kenangan. Nanti terlihat juga di di YouTube saya gitu kan. Nah, Biar ganteng dulu, Pak. oh, itu biar ganteng itu. Biar Channel dagal. YouTube-nya keren, Nah. Pak. Saya suka ngikutin. Oke, siap. 1 2 3. 1 2 3. Oke. Oke. Yang masih dalam alam gaib dia akan kelihatan nama doang. 1 2 3. Oke. Muncul dulu ya. Nah, ya, Mbak Elvi sama Mas Supa, Mbak Husni ini alam gaib semua ini. Iya. Oke. Saya kira cukup demikian, sudah teratensi semua. Kita bersua ya secara zahir dan batin gitu kan di alam submeeting seperti ini. Terima kasih dan sukses selalu. Demikian wallahul muwaffiq wal hidayah sabilir rasyad wa ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ya. Oke, sukses selalu, sukses selalu. Oke. Terima kasih, Prof.